Ya kalau kau bingung ke pasar, Cinde dong. Ada gak? Tapi kalau ngomongin cinde kayaknya ikan gabus iwak teri. Iya kan? Iya kan? Bener kan? Abang Bro itu cak mana itu Kak? Kamu memang kangen dengan pasar yang sudah hilang, dengan ibu-ibu yang berdaster. Seperti apa? Iya, cak mana baca lagu itu Kak? Ini prestasi dulu atau? Oh iya. Tapi memang kalau ngobrol tuh susanan kalau udah ngopi gitu kan. Apalagi lahat kan. Kopinya lemaknya memang lahat ya. Ya dia memiliki ketinggian ilmiah. Paham. Tapi selain lagu itu Kak, selain lagu itu kan ada lagu yang banyak dikenal dan di-cover orang sekarang, ibaratnya kemarin kan. Nah kalau itu ceritanya kayak gimana? Dempo. Ya Dempo itu sebenarnya nyeritain tentang ya aku sebagai penulisnya sebetulnya. Lahir waktu itu di Kampung Dua ya. Kampung Dua itu ketinggiannya sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Di tepat di bawah kaki Gunung Dempo. Ya, aku lahir di situ. Di Kampung Dua itu. Berarti cerita Kacimi ya? Ya, dan bagaimana Dempo itu sampai sekarang ini tetap jadi apa ya? Jadi ya saya tidak bisa melupakan asal lah. Betul. Jadi ini sebuah persembahan juga sebetulnya untuk tanah kelahiran. Tanda terima kasih Ya. terhadap tanah kelahiran Ya. gitu ya. Tapi wajar, aku tadi pas kesini sudah tinggal setengah. Oh iya Kak. Iya. Berarti sudah habis. Sudah habis malah. Tadi masih penuh. Inilah habis. Iya. Coba cerita ya yuk. Nah tapi ngomongin masalah prestasi. Nah, jadi sejauh ini hutan tropis itu pencapaian atau prestasi yang udah didapatnya apa aja. Terus termasuk Mataram Collab juga ya. Sejauh ini yang menjadi nilai kebanggaan kalian apa sih? Dari siapa duluan? Bebas. Dari Mataram boleh. Kalau apa tadi? Prestasi atau pencapaian lah yang paling berkesan. Kalau pencapaian berkesan dari Mataram Klasik, nambah banyak relasi teman-teman, akhirnya menemui band-band baru, artwork baru, terus yang brand-brand baru. Itu saja prestasi buat Mataram Collabs. Itu yang bikin Ya, jadi bikin- bangga ya. bangga kayak, Collab wah. ngebantu teman-teman buat jadi lebih dikenal lagi gitu. Akhirnya kayak luas kan. Bener sih, aku percaya sih kata Ever Rumah Kaca itu kalau pasar tuh bisa diciptakan. Kalau kita emang benar-benar fokus sama tetap konsisten dalam Mantep. gitu sih apresiasi yang besar Mataram Collabs. Pasar tuh. Dan aku juga Buat percaya sih pasar bener. sendiri ya. Kalau kita tidak bisa nemuin pasar, kenapa tidak kita bikinnya pasar? Iya gitu. Ya, kalau kau bingung ke pasar, Cinde loh. Ada gak? Tapi kalau ngomongin cinde kayaknya ikan gabus iwak teri. Iya kan? Iya kan? Bener kan? Abang Bro itu cak mana itu Kak? Kamu memang kangen dengan pasar yang sudah hilang, dengan ibu-ibu yang berdaster. Seperti apa? Iya, cak mana baca lagu itu Kak? Ini prestasi dulu atau? Oh iya. Aku nih. Iya. Kacau. Kacau. Aku memang suka ini ya, loncat-loncat itu di jembatan itu kan. Tapi itu rasa penasarannya dulu. Kita ambil Apresiasi dulu lah. Lagi baru prestasi ya? Iya. Kamu mau kasih Kak? Nah ini lagu Pasar Ini Telah Musnah judulnya. Pasar Itu Ini Telah dari Musnah. album 3500 Hertz juga. Nah sebelumnya lagu itu pernah dirilis kompilasi juga tuh. Kompilasi Stand With Cinde. Waktu itu teman-teman ada Mataram nggak waktu itu? Enggak ada. Teman-teman dari divisi seni musik bikin karya tentang Pasar Cinde, tentang penolakan Penggusuran. Pasar Cinde dihancurkan dan dibuat suatu yang lain ya. Nah di situ hutan tropis hadir pertama kali di album kompilasi itu justru. Justru malah
Ya. Di situ duluan gitu ya. Kemudian dia dirilis lagi di album Hutan Tropis. 3.500. Ya, itu cerita tentang rilisnya lagu itu. Oh. Nah, kalau idenya kenapa dipilih lagu itu? Ya, karena ini tentang pasar tradisional. Walaupun itu pasar modern sebetulnya, Cindi, tapi kita bisa merasakan sisi kejujuran sebetulnya. Jadi kayak Uma pakai daster ya di liriknya Pasar Cindi itu sebetulnya itu gambaran tentang kejujuran aja. Bagaimana ibu-ibu ketika bangun tidur dia tidak memperhatikan dirinya kan, dia cuma pakai kerudung, pakai daster, langsung ke pasar. Dalam pikiran dia ya laki aku makan apa, anak-anak aku makan apa. Gitu. Ketika dia sudah jadi mall ya sudah dia rapi, wangi, tapi Beda tampilannya kan. tapi palsu. Palsu. Itu sudah- pesan yang ingin sudah disampaikan. ada. Oke. Sudah ada orang Ikan, gabus, dan iwa. Ulang-ulang terus itu. Kira-kira itu yang ingin disampaikan Oke. di lagu itu. Terus kalau prestasi tadi, kita ngulang-ulang balik-balik. Tapi penasaran sih prestasi. Iya. Pencapaian sama dengan Mas Hewan juga. Kita sangat bisa dibilang sangat beruntung ya ketika kita rilis album pertama kemudian langsung oleh The Majors di Bareng The kita Majors, ya. rilisnya di labeli oleh The Majors. Yang mana The Majors adalah label independen yang ya terbesar lah di Indonesia. Ada banyak juga band-band lain yang diriliskan sama dia. Itu yang pencapaian pertama kita ya. Kita rilis juga dengan prestis yang begitu biasa yang diberikan. Nah kemudian dalam perjalanan ya kita akhirnya sama kayak Mataram juga ketemu dengan teman-teman yang baru yang juga appreciate dengan karya-karya. Kemudian sampai 2019 karena kita dikasih kesempatan oleh The Majors juga untuk bisa tampil di Java Jazz Festival. Mantap. Rilis tanggal 31 Agustus 2019. Itu yang 2018. 18. Nah, itu 19 konser di tadi di Java Jazz. Java Jazz. Jazz. Ya, Java Jazz. Wow. Ya bisa tampil di situ. Nah kemudian ya kesini ya bagaimana sekarang teman-teman yang ditemui juga sudah banyak mengenal ya karena karyanya gitu. Ya itu sebetulnya merupakan ini juga karena ya kita menganggap kalau aku dan teman-teman menganggap bahwa Hutan Tropis kami personil yang cowok-cowok muda dan ganteng ini itu adalah makhluk yang berbeda dengan lagu-lagu di Hutan Tropis itu. Ya mereka adalah makhluk sendiri yang punya jalan hidupnya sendiri-sendiri sebetulnya lagu-lagu itu. Kita tidak bisa nyetop lagu itu bakal didengar sama orang kan? Gimana cara nyetopnya itu? Berjalan dewek gitu ya. Dia bergerak sendiri. Seperti punya nyawa sendiri ya. Memang benar. Makanya dari awal kita pengen juga ini punya pesan sesuatu yang baik lah supaya ketika dia berkenalan dengan teman-temannya ya dia juga menyampaikan sesuatu yang baik. Oke, itu album pertama ya. Tapi bentar lagi Java Jazz. gede banget itu ya. Tapi bentar lagi kan album kedua nih ya. Sebentar lagi harusnya rilis album kedua ya. Cuman Kita belum bisa mastiin. belum bisa mastiin, cuma Belum bisa sama mungkin sekali. dikasih bocoran. Tapi sebentar Masih blank. masih blank banget. Masih blank banget. Karena kita kalau ngobrol sama teman-teman, Akslan dan kawan-kawan yang lain juga kayaknya janganlah kalau rilis masih belum Kondisi masih kayak gini. belum pasti gini. Soalnya ya karena itu tadi dasarnya kita juga menganggap karya itu juga nanti mau ngidupinnya gimana, mau ngajarin mereka untuk berjalan dan bisa berlari. Oh, itu harus diajarin juga ya. Oh, Kita iya. kenalkan sama teman-teman. Ini loh, ini anak kita yang kedua. Ah, gitu. Iya, sangat terbatas. Kita jadi nggak maksimal kan. nggak mungkin dilahirin aja tapi nggak ditanggung jawabin. Kita sebenarnya udah dicoba ya oleh teman-teman yang lain itu untuk merilis album dan ini yang berhasil tuh TikTok tuh lah. Punya keresahan tersendiri. Itu yang mana yang TikTok tuh lah. Apakah Hutan Tropis harus mencoba ranah TikTok itu? kan juga. Masuk ke platform itu. Pak manajer TikTok kan gimana? Tapi ada satu doanya ini ya setiap merilis sesuatu gitu ya dari
Taslan. Ada ritual? Ada doa yang selalu dia sampaikan. Semoga viral. Oh, semoga viral. Oke, ya. Terus kita geser ke Mataram Collab dulu. Untuk Mataram Collab, sebenarnya tujuan Mataram Collab sendiri tuh yang lebih kayak bukan terstruktur apa ya, lebih benar gitu bahasanya gitu apa sih? Lebih formalnya mungkin ya. Tujuan dari Mataram Collab gitu. Kalau tujuan sih nggak terlalu ada tujuannya, yang penting jalan aja sih. Yang penting teman-teman sama ini butuh apa sih lagi sekarang kan, kayak gitu. Kondisi Butuh apa lagi ya, akhirnya kita ngobrol bareng ya kita bikin nih kayak gitu kan. Kalau tujuan tuh terlalu ini. Tapi kalau misalnya ada apa ya gitu, kalau kepengen si Mataram Collab di beberapa tahun ini kami ingin kayak bikin apa awards kayak gitu. Oh, Kayak penghargaan nominasi. Nah, itu pengennya. Dan kalau misalnya udah jalan nih, teman-teman udah jalan, brand udah jalan dan banyak rame kan. Akhirnya kita bisa bikin kayak awards lah, penghargaan kayak atas kami kasih apresiasi lah buat kalian bisa bertahan sampai sekarang kan, bisa konsisten lagu kayak gitu. terseksi. Iya. Gila. TikTok lagi. Itu kalau pengennya sih. Itu tujuan. Kalau bisa Semoga lancar dan tujuannya tercapai. Karena itu pasti ditunggu buat dari teman-teman juga. Ya. Salah satu penyemangat. Iya Kak, satu penyemangat. Nah Kak, ini ada pertanyaan, tapi aku baca deh. Panjang. Apa tuh? Baca deh. Pendapat kalian tentang progres dunia musik di Palembang itu seperti apa? Terus opini tentang kelemahan seniman daerah yang sulit terekspos. Nah, itu tidak berat sebenarnya. Jangan Seberat apa dengan beban hidup ini? Kalau aku berpendapat kalau sekarang itu karena ya justru lebih mudah sekarang akses informasi, kemudian jaringan, ada Mataram Collabs pula. Jadi sebetulnya sekarang sudah saling ini ya bahu membahu lah di setiap divisi masing-masing untuk maju sama-sama. Ke depan kalau misalnya memang ada sih satu sebenarnya yang harus teman-teman ini jalanin untuk band ya, band ya, atau produk apapun lah, produk seni apapun gitu. Ya walaupun Hutan Tropis juga baru muncul, tapi sudah pernah melakukan ini. Jadi begitu pentingnya manajemen dalam sebuah kelompok musik. Manajerial Ya, bagaimana pentingnya manajemen itu dalam sebuah produk ya, bisa dibilang produk lah. Kalau sudah jadi album, sudah jadi produk untuk dikenalkan ke masyarakat. Jadi di situ juga mungkin harus ditekankan juga, ini ada Taslan juga sebenarnya. Harus ada kayak semacam workshop gitu. Workshop bagaimana manajemen, walaupun belum terlalu gede-gede amat, mungkin bisa ngundang manajer-manajer yang udah profesional banget lah kan. Bisa untuk jadi narasumber kayak kita sekarang nih. Apa sih yang harus dilakukan manajer gitu? Jadi itu juga sebenarnya adalah salah satu celah peluang untuk kita berkarya juga sebenarnya dari situ. Ya di situ banyak kita bisa dapat secara manajerial ya. Hobi kita karena kita berada di musik, tetap di musik, kemudian mengolah ini mungkin ya itu jadi salah satu peluang juga untuk teman-teman. Bagaimana ternyata ada ya job sebagai manajer band. Dan itu kan yang belum aware. Karena itu sudah lama sebetulnya. Tapi apakah itu edukasinya mungkin hanya itu aja. Cuman itu aja. Hanya kebingungan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Mau ngapain gitu. Nah, itu yang harus dikenalin ke teman-teman. Benar. Berarti kayak itulah kata salah. Biar aware. Agar teman-teman yang baru-baru mulai sekarang ini band-bandnya tetap ini ya. Lebih cepat ya penetrasinya gitu ya. Ya artinya mereka juga dari misalnya
tujuan, kemudian sebenarnya kamu ini visinya nak cak mana sih? Cita-cita dari kelompok ini sebenarnya apa gitu. Nah itu yang kemudian diformulasi ya, bahasanya Diformulasi ya. diformulasi ini berarti step-stepnya apa dulu yang mesti kita lakukan untuk bisa mencapai visi. Kira-kira itulah ya, kalau melihat itu ya kita kayak ngelihat manajemen pemasaran baik sih, karena band itu adalah produk juga kan. Dimana butuh. Beda. Ya, apa yang beda band. Balik lagi basic marketing gitu. Emang manajer. Semester 1. Nanti kan di situ ada karakter produk. Gimana naikin? Gimana naikin brand image-nya, gimmick apa yang mau dijual? Biar harus itu kan kayak. Ada neraca. Ada buku besar. Nah itulah masuk pembukuan. Jauh ansip. Ke pembagian. Tapi benar kan itu kan? Iya, benar. Itu yang penting tapi kan. Yang Iyalah. penting apa loh? Apa lah? Rekening koran. Setiap seminggu sekali. Cerita laporannya. Biar tetap bisa konsisten gitu ya. Harus ada rekening koran. Biar hidup. Ya artinya ada sesuatu yang diolah. Kalau sudah minta rekening koran itu, kalau ini transaksi kocak mana nih? Ada kali. Cak mana penjualnya? Pedih sih ini. Tapi kan kalau ngomongin progres, menurut Ewan nih, progres musik yang ada di Palembang itu seperti apa? Karena mungkin Ewan lebih mengulik ya, Iya. teman-teman yang baru maupun yang lama buat silaturahmi bareng di Mataram Collab. Kalau progresnya sih sudah semakin menarik, bisa bilang menarik, semakin maju sih. Tinggal gimana teman-teman yang itu tuh tetap konsisten dalam ini kan. Ini kan banyak kayak gimana fase-fase semangat tuh naik turun. Apalagi Karena situasi. Karena Album baru kemarin Mon, yang suara itu. nah itu suara itu emang suara tuh oke sih. Aku ketemunya tuh itu aku lihat itu kan emang pernah ada yang ngomong kan, terus aku lihat langsung pas di DKV, DKV Fest di acara Small House kalau nggak salah. Dan akhirnya aku ngobrol sih sama si Raden itu drummernya kan, ini serius kak dia ngomong, ya serius ayo kalau mau kan, nah, coba akhirnya terus kemarin itu manggung ya? yang Mungkin manggung. pas kemarin. Enggak. Pas di Mataram Collapse dan akhirnya di showcase-nya Deyop juga aku ajakin. Dia main juga. Iya, karena ada emang temen yang seneng. Akhirnya seneng jadi akhirnya yang tahu suara cuman beberapa orang dan akhirnya main sini udah berapa nambah orang lagi dan akhirnya udah makin rame. Apalagi cewek-cewek semua kan yang seneng sama dia. Jadi kan suara manggung cewek semua yang maju ya. Akhirnya lanangnya ikut aja maju ya. Pasti lah, gak menafik lah ya. Iya. Apa tuh? Apalagi masih bujang kan. Kau malah ntar lagi. Apa tuh? Itu menginjak kecil. Menginjak kehidupan yang baru. Iya. Kami kapan? Iya. Mak mana gaya dat ini? Tiap hari di snapgram itu ya Allah. Bangsat. Apa lagi? Apa lagi? Kita di mata udah bio. Jadi kayak itu kira-kira kalau untuk progres musik sama apa sih susah terekspos lah seniman-seniman di Palembang gitu yo. Kalau mereka emang misalnya aktif terus, ya nggak ada hambatan. Apalagi sekarang bener itu aja nih. Sosial media udah bisa nih maju. Yang nggak misalnya nggak main, yang penting aktif aja, update, bikin kegiatan apa. Nyari kawan lah ya. Nyari kawan. Akhirnya kayak berapa agensi bisa bilang kan, oh lihat ini band ini aktif nih dan bagus. Kayaknya peluang untuk manggungnya datangi masa udah banyak nih. Udah kan. Kalau misalnya emang kita siapa sih kalau misalnya emang pengen dijemput terus kan? Iya. Apalagi nggak ada. Kan dijemput terus. Siapa aku nih? Kalau misalnya emang kayak ada rekaman di upload media sosial mungkin tahu kan, oh anak ini lihai nih bergitar ya mungkin lah. Kayak ada bocah berapa tahun tuh yang main drum seringnya itu kan, itu gila. Yang sekarang itu kan drummernya Dead Squad ya baru juga kan. Iya. Terus kalau dari Kak Jimmy, tadi kan udah tuh histori lagu-lagunya gitu kan. Sekarang kita main ke depan nih. Iya. Dari ngomong ke depan. Dia tuh udah pakai itu lagi. Pakai lagi, udah main lagi gitu di sana. Aku pengen lebih nanya ini sih. Kalau
lagu yang paling berkesan untuk Kak Jimmy yang sudah dirilis. Oh, itu di situ. Aku lama curut. Habis kau. Aku lama curut. Kalau lagu yang paling berkesan gitu, yang maksudnya bukan berkesan dari makna ya, dari proses pembuatannya, mungkin dari step-stepnya yang paling sulit atau paling teringat gitu. Apa tuh lagu apa tuh? Lagu Penari Langit. Dari langit. Kenapa tuh? Ya karena itu lagu itu dibangun ya secara konten, secara ide itu sejak tahun 2000. Rilisnya tahun berapa? 2018. Jadi 18 tahun dia terbentuk. Tapi aku pengen nian itu jadi lagu itu sekitar tahun 2016. Udah dengerin belum? Belum. Seksi lagu. Seksi. Iya, kalau udah aku nggak beneran itu seksi. Di ini juga di apa namanya di album itu juga. Iya, iya. Dengerin, seksi banget. Kenapa tuh seksi? Iya. Kalau dari dulu iya harus apa reactionnya sih. Reactionnya Sewan. Dari lirik, dari sound juga seksi. Ada kan kayak misalnya kita lihat, oh cewek ini seksi, pasti beda nih kategori cewek. gitu. Iya. Ada edit value yang bisa. Jadi aku nggak. Berapa lagu kita terus yang bikin aku pemuliaan. bikinnya kayak bikin sugesti kayak hayalan. Nah itu berapa memang harus PR band sih gimana sih kalau kita bawa lagu bisa nyampe sama audiensnya. Nah kalau misalnya di Hutan Tropis aku seneng di Penari Langit. Rata-rata emang nyampe sih ke apa yang disampaikan sama Hutan Tropis. Tapi Penari Langit itu lebih aku kayak wah seksinya sih. Bukan kayak gini ya seksi. Radius 1 meter dari sisi yang lain. Wow, deketnya tuh kan. Deketnya. Paling berimpact berarti di situ ya. Iya. Itu yang paling apa namanya berkesan karena dia memang konten atau idenya dari 2018 baru dirilis. 18 tahun doyo. Kalau buat anak tuh. Besar, udah. Anak kawin pula. Ini baru pacar nyala 18 tahun kandungan. Oh ya, aku boleh ini enggak promo YouTube enggak? Iya, barusan kita bahas. Dari tadi kita ngebahas ke belakang terus, ya kan? Ini kita bahas ke depan nih. Nah, Promo kegiatan sih. Sampai lupa ya. sampai kita bahas ke depan. Nah, planning atau yang sudah jalan di kegiatan Kak Jimmy ataupun Ewan sekarang, yang sekarang kan aku juga ada YouTube kan, Iya. di YouTube kan ada lagu-lagu baru kan. Nah itu aku bahas sih Kak. Ya lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke kegiatan menyangkut film Orang Rimba yang baru kami produksi tahun 2019 kemarin. Tapi itu belum rilis ya? Belum rilis. Ini mau dirilis bentar lagi. Bentar lagi kan ada apa namanya bedah film gitu dengan Legal Talk Society dari Jogja. Untuk membedah film itu dari sisi hukum. Pembicaraannya tentang hukum ya. Nah jadi yang bikin kami sebenarnya tertarik dan sangat berminat untuk memproduksi film tentang Orang Rimba ini, suku anak dalam yang ada di Taman Nasional Bukit 12 itu pertama adalah pesan dari Tengganai. Jadi Tengganai itu sebutan untuk penasehat pemangku adat. Jadi ada pemangku adat ya, ada temenggung, ada segala macam. Kemudian penasehatnya namanya Tengganai. Nah, Tengganai ini Orang tua ya orang tua sesepuhnya lah kira-kira gitu. Pesan sesepuh adat ini ingin bagaimana hukum adat atau falsafah hidup ya, atau sosiologi kehidupan suku anak dalam sekarang ini itu didokumentasikan sehingga orang-orang lebih banyak bisa mengetahui dalam bentuk apapun katanya bilang gitu. Ya karena waktu itu dan teman-teman dari Politeknik Negeri Sriwijaya kemudian di jurusan multimedia di prodi multimedia, kemudian menyanggupi itu untuk menjadikannya sebuah film dokumenter. Nah, akhirnya kita datang ke sana ke Bukit 12 untuk ketemu dengan suku anak dalam di situ, kemudian melakukan produksi penggalian data yang bentuknya interview dengan Tengganai terutama dan orang-orang suku anak dalam yang ada di situ juga. Nah, film itu sebetulnya udah dari Agustus 2019. Agustus 2019.
Nah, baru November 2020 kita bisa ke sana lagi, kemudian menyerahkan dan screening film itu sama mereka. Dalam persetujuan ya. Dan kemudian sudah mendapatkan persetujuan dari mereka. Kata Tengganai, apa yang saya bicarakan di sini sudah benar semua. Selamat menonton film ini untuk semua orang. Serius? Akhirnya itu sudah dirilis di hadapan mereka, juga di hadapan Balai Taman Nasional di Sarolangun Jambi ya. Jambi, ya. Nah itu sudah itu, kemudian ini sedang bersiap untuk dirilis untuk semua orang kata Nai tadi. Oke. Kita ada di YouTube channel Orang Rimba Film namanya. Orang Rimba Film. Perkembangannya nanti bisa dilihat di situ. Saat ini kami sedang memutarkan trailer yang kedua. Kemudian ada beberapa soundtrack juga dari film ini yang ada di YouTube channel itu. Soundtracknya itu proses pembuatannya itu artinya dimasukkan ke dalam album kedua juga kan? Ada satu ya masuk. Apa namanya tadi Kak? Nandi. Nah itu storynya gimana tuh Kak? Sampai bisa membuat soundtrack dan Apa artinya? Maksudnya? Nandi itu nama anaknya Tengganai. Oh anaknya sesepuh tadi. Iya. Jadi Tengganai ini punya anak namanya Nandi. Waktu kami ke situ usianya sekitar 8 atau 9 tahun. 8-9 tahun. Pas awal. Ya, pas kami situ. Nandi. Nah, sebetulnya karena terkesima oleh masih punya ya? Iya masih. Jadi waktu datang ke lokasi, kami oleh Tengganai disiapkan tempat. Karena itu juga adat mereka, jadi orang asing yang datang ke perkampungan mereka itu ada namanya sesandengon. Sesandengon itu artinya dipisahkan dari komunitas mereka. Social distancing. Social distancing. Ya, idenya adalah bagaimana supaya kami orang-orang dari luar ini tidak membawa penyakit, tidak membawa. Mereka sudah memikirkan itu dari dulu. Tapi tidak disuruh swab test sama dia ya? Disuruh swab test. Mungkin di swab juga. Ada waktu itu mungkin di swab juga. Tapi gini soalnya. Virusan kau biasa masuk iya. Terus dari setelah itu Ya, kita sesandengon disiapkan tempat khusus ya. dipisahkan dulu. Dari komunitas. Itu tapi tempatnya bukan kita ditelantarkan, kita justru ditaruh ke dekat sungai. Dan sungai itu diputus aksesnya untuk orang-orang kampung. Jadi sungai itu hanya milik kami waktu itu. Selama 2 minggu syuting film di situ. Nah, kecuali anak-anak dari Tengganai. Itu tetap bisa mengakses sungai itu, terutama untuk ngambil air minum. Nah, yang setiap pagi lewat di situ adalah Si Nandi. Nandi. Nandi tiap pagi tugas dia cewek ya, anak kecil gitu. Tugas dia setiap pagi adalah menyiapkan air untuk kebutuhan minum, untuk masak, untuk keluarga Tengganai. Jadi setiap hari, setiap pagi dia pasti lewat bawa jerigen men. Jerigen berapa liter ya? 5 liter Masih kecil. Kiri kanan gitu cewek. Pokoknya itu setiap pagi tuh jam 6 kita kan udah mulai siap-siap, dia pasti lewat. Kemudian Nandi gitu. Sehat gitu. Dan itu setiap hari kayak gitu. Dan aktivitas dia juga yang begitu akrab dengan rimba Bukit 12, bagaimana dia kakinya ya. Kalau kita kan kalau jalan waktu itu musim kemarau, kalau kita jalan di lantai hutan itu kan daun-daun kering, bisik kan. Nah mereka itu kayak Masih suaranya nggak terlalu artinya bising. sangat akrab sekali dengan tidak berasa gerusuk ya. Kalau kita ngomong hanya salah satunya aja itu dari terkesimanya kami terhadap sosok si Nandi. Nah, kemudian akhirnya setelah kita pulang dari situ terbesit. Justru malah waktu masih di sana ini harus jadi lagu nih tentang Nandi. Sudah mencetuskan ngomong kayak gitu ya. Harus jadi lagu. Jadi ya dengan perspektif aku sebagai pendatang gitu melihat mereka di situ gimana. Sebenarnya mereka kalau di situ ya aku bayangin ketika mereka belum terhimpit keadaannya seperti sekarang, itu sangat luar biasa nyaman dan easy going banget di dalamnya orang-orangnya di situ. Karena mereka
akrab dengan hutan, tidak perlu tidak perlu peradaban lah. Ya bodo amat lah sama peradaban di tetap dengan culture mereka seperti itu. Dengan culture mereka atau dengan culture mereka juga Masih bisa bertahan. dan bagaimana hukum adat dan falsafah hidup mereka itu sangat tersusun dengan rapi. Dan Ada undang-undangnya, ada undang-undang sendiri. jelang dos. Anak muda. Ini jokes bawah. Taksan tuh ya kalau ini sering jokes bapak-bapak ya di depan bapak. Jadi itu berarti harus didengerin sih Nandi tadi ya. Iya ya. apalagi filmnya sih. Harus ditonton. Ya, ini mungkin sejauh ini adalah dokumentasi yang paling lengkap tentang suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12 ya. Karena suku anak dalam itu adalah dari Kementerian Sosial waktu itu disematkan untuk kelompok adat di seluruh Indonesia. Nah, kita juga ada suku anak dalam juga di sini. Tapi mereka minta dipanggil orang rimba. Mereka sangat marah kalau tersinggung kalau dibilang mereka itu kubu. Kita sering ngomongin mereka. Kita dipanggil kubu. Marah aja. Iya, Tuh, makanya. berarti nggak boleh lagi nganggap mereka. Itu makanya. Mereka sangat rapi sekali. Masalah undang-undang ada teliti 12 kata mereka. Bagaimana di situ ada 12 pasal tentang aturan-aturan ada. Kemudian ada pucuk undangan 8. Sangat terstruktur lah kayak. Iya. Ya, kita juga heran ini gimana ini kok begini orang. Aduh. Padahal tidak ada yang mengajari mereka untuk struktural dan segala macam gitu ya. Tidak ada pelatihan turun yang kayak gitu pasti. Makanya lengkap gitu ya. Dan secara spiritual memang patut diakui bagaimana di situ nuansa spiritualnya itu sangat kuat sekali terjaga. Ada kejadian aneh mungkin pada saat itu. Ada kejadian aneh, tapi kejadian aneh yang menyenangkan. Apa tuh Kak? Bayangkan selama 2 minggu kita di situ, kemudian kita berada di tengah rimba Bukit 12 yang sangat rimbun gitu ya. Selama 2 minggu di situ nggak ada nyamuk sama sekali. Waduh. Sama sekali. Padahal itu di dalam hutan ya. Padahal ya kamu kan udah sering juga masuk ke hutan di mana namanya hutan itu memang tempatnya Sarang banyak iya, nyamuk. iya, kan. Terutama itu apalagi di pinggir sungai. Tapi di situ nggak ada nih. Wow, gila. Jadi perlindungan kita sangat terima kasih sekali sama Tengganai karena kita sangat dilindungi baik secara fisik, Secara mental, secara spiritual. ya. Iya. Berarti mereka sangat menghargai kita pada saat itu kayak pidato di situ kayak. Ya kayaknya gitu karena itu memang niat Tengganai sendiri. Ya kita meluluskan niat Tengganai sebetulnya untuk mendokumentasi ya. Oke. Sebelum aku meninggal, tolong Dokumentasikan. bisa didokumentasikan. Oke, luar biasa banget. Kayak gitu ya. Penasaran sih. Penasaran? Iya, tapi kita tunggu aja nanti rilisnya film dokumenter ini di YouTube Orang Rimba. Ya. Orang rimba. Ya tapi udah kebayang ya gimana film ini adalah film dokumenter yang isinya adalah wawancara, isinya ini lebih ke data sebetulnya. Benar. Dibandingkan ya ada funnya sedikit. Iya. Pengetahuan lah ya. Ya tentang mereka. Ya. Jangan sampai menganggap mereka itu sudah mata sejauh ini dan segala macam. Anggapan orang-orang kan beda lah terhadap mereka Iya. itu yang awam. Ya sebetulnya literasi ya itu sudah banyak sebetulnya tentang mereka. Cuman kan itu tidak terpublish. Benar. Ya ini salah satu usaha juga sebetulnya. Benar, untuk memperkenalkan Untuk mereka. memperkenalkan mereka, ya kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah ini akan Viral. viral atau mengenalkan mereka atau tidak. Tapi ya kita yang penting kita walaupun kecil tapi tetap berusaha seperti apa yang teman-teman juga lakukan. Yes. Ya kecil bareng-bareng. Jadi gede juga. Masa? Mudah-mudahan kita bisa berangkat. Tapi dia ngelewatin puber dulu baru gede. Iya. Oh iya. Bacaan susah. Harus pubertas dulu ya. Pecah bulu dulu deh udah tuh ya. Oke, mungkin pesan dan kesan lah mungkin untuk temen pesan. Belum ya. Oh, belum. dengar dari Edward. Oh, iya. Planning ke depan Mataram Soleh. Betul. Selain yang tadi dibilang yang pengen warning. Ya, dua stage. Worst state. Kalau yang lagi pengen jalan sih kayak bikin. Dalam waktu dekat sama planning ke depan. Kalau itu sih paling deket sama ini kayak bikin
channel YouTube mungkin kayak Mataram TV kayak gitu kan. Oh, Mataram oke. Collabs TV ya, ngebantu teman-teman yang band-band baru juga sama bukan manajer sih, nge-brand, art worker, fotografer. Itu diajak untuk dokumentasi kan. Bikin di studio Pak Jo kan. Kebetulan kami ada studio Pak Jo juga kan. Pengen itu sih rencana kan. Tinggal nyari tenaga buat editor, tahu deh editor gimana kan? Yo, siap gerak yo. Aman lah. Ya lah, Jadi tuh. Host, merangkap editor. Host, editor. Iya dong. Oh. Karena belum dapat editor juga. Lagi dicari juga ini. Yang nggak digaji. Yang galak kolektifan. Bahasa gitu tuh. Yang galak bangun bareng. Wah, Nah, itu. yang lebih tepatnya. Agak susah soalnya ya. Konsisten bisa jadi. Toh ujungnya bakal ke situ. Ya, nyari yang sefrekuensi itu yang susah kan. Benar. Itu sih yo. Jadi apa nih terakhir? Mungkin pesan ya untuk teman-teman yang sedang berkarya, musisi di Palembang, Siapapun lah ya. ya siapapun yang mendengarkan podcast ini gitu kan. Iya. Pesannya mungkin dari Iwan dulu mungkin Penting tetap aktif ya, konsisten. konsisten. Jangan pikirin cuman tujuan atau cuan. Ketika memang kalian bagus dan aktif, bagus dan emang akhirnya bisa itu, tenang aja kok, cuan yang ngajar kalian. Benar. Setuju. Asik nih ya, Cuan. Iya. mengejar. Nah, jangan kalian yang ngejar cuan, biar cuan aja yang ngejar. Saya pernah dengar tuh di jargon-jargon MLM. Sering datang ke ini Cak ya. Pernah. Oh, pernah. Dicoba, ya. Dicoba. Pernah nggak sih lo dalam satu waktu terjebak MLM? 2 jam itu lama. Mendatangi acara teman, tahu-taunya Nggak pulang. Oke, mungkin dari Kak Jimmy nih. Pesan untuk teman-teman yang nonton podcast ini mungkin. Subscribe, like, dan share. Karena isinya Daging kan loh. asik. Bener. Nah, mungkin itulah ya. Singkat, padat dan jelas. Ya buat teman-teman, kalian harus tahu bahwa terutama yang di Palembang ya, bahwa kita punya Mataram Collabs, kita punya Spectacle Club, kita Yes. punya Weekend pass. Weekend kan. Fast, kita punya ya banyak Wadah. untuk kalian bisa mengapresiasikan atau mempresentasikan Karya-karya. kalian itu terhadap teman-teman yang lain. Jadi pesannya sebetulnya bukan ke teman-teman, tapi ke Mataram. Lebih banyak lagi menjemput teman-teman kita. Ya semoga teman-teman juga tetap konsisten dan bisa akhirnya menemukan apa ya, keasikan ya. Amin. Menemukan keasikan sendiri sehingga mereka juga bisa tetap konsisten dan bersemangat gitu. Sehingga nanti Mataram juga bisa besar. Amin. Ya mungkin itu pesannya untuk Ewan. Ya betul. Udah kayak gitu juga. Nah cuy, mungkin segitulah dulu untuk podcast episode kali ini cuy. Bareng musisi-musisi yang karyanya sudah banyak banget kita dengar gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel kita cuy, Brave Story Expose Booth di episode ke-7 ini cuy. Jangan lupa. Yoi. Dan mungkin ada yang mau lu sampein cuy? Gak ada. Nggak ada ya udah. Thank you for Brave Story. Oke. Expose Booth yang sekali ini yang udah kedua kalinya kita bakal di sini. Next kita bakal ngebahas apa lagi selanjutnya, tetap pantengin di YouTube kita Doyono Cure X Brave Post Booth. Sekian dulu hari ini. Kita berdua pamit undur diri. Yoi. Dan narasumbernya juga pamit Pamit undur diri. juga. Yoi. Gue Daud. Gua Doyo cuy. Gue F1. Ya Iwan. Kita pamit undur diri dulu cuy. Thank you people. Peace. Bye.